Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak untuk kita syukuri. Di mana setiap kenikmatan yang kita lakukan, yang Allah berikan kepada kita ini, haruslah kita rubah ke dalam kebaikan dan ketaatan. Karena sebagaimana Rasulullah bersabda, kullu ni'matin la tuqarribuna ilallahi fahiya baliyah. Semua nikmat yang tidak menjadikan diri kita menjadi lebih dekat kepada Allah, maka semuanya akan menjadi musibah dan bencana dalam hidup kita. Maka dalam menerima sebuah ujian, baik itu musibah, baik itu cobaan ataupun adab. Jadi musibah itu sesuatu yang menimpa diri kita. Tapi bagaimana cara kita membedakan apakah yang Allah berikan kepada kita ini ujian atau siksa atau adab? Maka tergantung dari bagaimana disikapinya. Kalau kemudian orang yang beriman, maka mensikapi musibah yang datang kepada dirinya itu adalah bagian dari ujian. Tapi kalau bagi orang yang tidak beriman, maka yang menimpa dirinya itu menjadi sebuah adab. Tapi hakikatnya musibah atau adab itu Allah berikan bukan hanya sebagai teguran, tetapi juga menjadi sarana untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Maka yang harus kita pahami sebenarnya antara musibah yang terjadi dalam hidup kita dengan dosa yang kita lakukan itu sebenarnya berkesinambungan. Jadi hakikatnya cobaan yang Allah berikan itu ada kaitannya dengan dosa dan kemaksiatan, keburukan yang pernah kita lakukan. Karena tujuannya sama-sama untuk menggugurkan dosa. Maka ada orang yang Allah gugurkan dosanya melalui musibah-musibah tersebut. Maka kalau kemudian kita sudah belajar, kita sudah dikasih sama Allah kesempatan untuk ngaji, harusnya ada sikap yang lahir dari orang yang sudah paham ilmu. Allah bedakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang tahu dan tidak tahu? Tentu berbeda. Maka dalam kehidupan amal ibadah kita itu bukan kita melakukan transaksional dengan Allah. Kalau kemudian kita itu hari ini ketika ibadah mikirnya adalah numpuk pahala, itu berarti kita itu masih di level pemula dari orang yang melakukan kebaikan. Kenapa begitu? Jadi kita kan pengennya semua masuk surga, tapi surga itu terlalu mahal tiketnya kalau dibeli dengan amal solih yang kita lakukan. Jadi sebenarnya kita itu masuk surga bukan dengan amal solih, bukan. Amal solih kita itu terlalu sedikit untuk membeli surga yang harga tiketnya begitu mahal. Dan sampai kapanpun amal yang kita lakukan tuh gak akan pernah bisa membeli indahnya surga. Maka kita itu masuk surga sebenarnya dengan rahmatnya Allah, bukan dengan banyaknya amal solih. Maka kalau kemudian kita beribadah, niatnya buat dapat pahala boleh atau enggak? Boleh. Tapi itu level pemula dari orang yang beramal ibadah. Jadi ada tingkatan-tingkatan gitu ya. Jadi kalau tingkatan misalkan nih, aku kalau mau sholat fajar dapat pahalanya sebesar apa? Oh, pahalanya lebih baik daripada dunia saisinya. Ya wes, nek ngono aku sholat fajar misalkan. Oh, kalau misalkan aku sholat syuruk, pahalanya seperti apa? Oh, seperti orang yang berhaji dan umrah dengan sempurna. Ya wes, aku tak sholat syuruk. Jadi ketika kita niat, aku nek ibadah ini pahalanya segede apa? Itu kita masih berupaya melakukan transaksional sama Allah. Oh, aku pengen punya rumah di surga. Syaratnya apa? Oh, melaksanakan sholat rawatib 12 rakaat gak boleh ditinggalkan dalam hidup. Udah, aku rawatib bae, gen sesuk neng surga duwe omah dewe.
Ora ketang nendonyo kontraktor seumur hidup. Alias tukang kontrak gitu ya, kontraktor seumur hidup karena nggak punya rumah. Yang penting di surga punya rumah. Boleh nggak kita begitu? Boleh sebenarnya. Tapi sekali lagi itu level pemula dari orang yang beribadah. Sebagai contoh kecilnya gini, Bu. Kalau kita punya anak yang dia levelnya masih anak SD, masih anak kecil, kita seringkali memberikan iming-iming hadiah. Nanti nek kamu juara 1, ibu beliin sepatu, misalkan gitu. Jadi anak akhirnya rajin belajar biar juara 1. Kenapa? Nek juara 1 dapat sepatu dari ibunya. Sama. Itu level pemula tuh masih gitu-gitu loh. Aku nek ngene, balasannya Allah apa? Nek aku sholat begini, hadiahnya pahalanya apa? Itu level awal tuh. Tapi ketika kita sudah menyadari, kita sudah seusia ini gitu ya, masih punya orang tua misalkan, kemudian mungkin kita ngelihat orang tua kita itu, kita ajak jalan kok matanya ngeliatin itu terus, misalkan sesuatu barang yang orang tua mungkin tidak bilang pengen barang itu, tapi kita tahu dari matanya itu kepengen barang itu, akhirnya kita beliin orang tua. Kenapa kita beliin orang tua? Karena rasa cinta dan kasih sayang kita kepada orang tua, sehingga levelnya bukan lagi level transaksional, bukan lagi aku sekarang beliin ibu tas karena dulu ibu beliin aku tas, bukan lagi begitu. Oh, ibuku pengen ini, ya wes tak kasih ini, soalnya dulu aku ya pernah dikasih ini. Itu level pemula, gitu ya. Tapi karena kita sudah levelnya lebih dari itu, levelnya bukan balas budi yang kemudian aku ngasih apa dapat apa. Sekarang aku beliin ini karena aku dapat ini, bukan itu lagi. Tapi sudah levelnya adalah kita kepada orang tua adalah karena kita cinta, karena kita sayang, sehingga apapun yang kita berikan itu untuk orang yang kita sayangi, tidak lagi ngelihat aku nek beliin ini besok aku berharapnya dapat ini. Maka kita pun kepada Allah ketika melakukan amal solih tidak lagi seharusnya berpikir pahalanya apa gua aku. Karena itu kita masih level transaksional sama Allah. Kita beramal soleh itu ya untuk mendatangkan kasih sayangnya Allah. Karena orang tadi masuk surga bukan dengan amal soleh sekali lagi, tapi dengan rahimnya Allah. Bukankah Allah punya sifat rahim? Rahim itu di atas rahman. Kalau rahman itu adalah ketika Allah berikan kebaikan kepada siapapun itu, Allah tidak pandang bulu. Mau dia orang kafir, mau dia tidak bertakwa, mau dia pelaku kemaksiatan, Allah berikan. Dari segi dunianya, apa yang mungkin dia inginkan Allah berikan. Tapi orang yang beriman itu akan mendapatkan rahimnya Allah, tidak hanya rahman. Maka orang kafir tidak mendapat rahimnya Allah. Rahimnya Allah, Allah sebutkan kasih sayangnya Allah ini memiliki 100. Allah memiliki 100 kasih sayang. Yang satu ini Allah bagikan, Allah segerakan turun di dunia, sehingga dengan satu kasih sayangnya Allah itu sampai ibu bisa menyayangi anaknya, kita bisa berbelas kasih terhadap sesama. Bahkan seekor binatang buas saja sampai menyingkirkan kakinya dari anaknya yang sedang tidur, khawatir membangunkan anaknya. Itu aja hewan, Bu. Hewan sampai punya rasa belas kasih itu dikarenakan satu rahmatnya Allah yang diturunkan untuk seluruh makhluk tanpa terkecuali. Manusia, hewan itu dibagi rata, satu yang dibagi-bagi. Tapi 99 rahmatnya Allah itu disimpan. Buat siapa? Nanti khusus untuk orang yang beriman, Allah berikan rahimnya ini, sehingga nanti orang-orang beriman Allah berikan surga bukan dengan amal pahalanya, tapi karena kasih sayang dari Allah. Maka dari sekarang carilah segala sesuatu yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah. Oh, kalau aku sholat gini, Allah sayang sama aku. Dan sayang itu sudah bukan lagi transaksional. Jadi orang itu hari ini dalam melakukan amal ibadah, ada yang masih levelnya tadi, level pemula. Aku ibadah ini pahalanya segini, aku ini segini. Tapi ada yang
lebih kebangetan dari level transaksional, yaitu level direktur. Misalnya level direktur gimana? Gini, ibaratnya nek aku kerja ngene, kowe gaji aku piro, kan gitu. Level direktur ibaratnya, bukan cuma transaksional. Ada orang yang akhirnya memandang bahwa ya Allah, aku udah sholat, puasa, sedekah, ngaji, bla 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 segala macam, terus aku dapat apa dari engkau? Maka ada orang yang di level dia beramal ibadah, dia merasanya direktur. Ketika Allah uji dia dengan musibah-musibah, dia akan protes sama Allah. Ya Allah, aku kan dah sholat, aku kan dah puasa, aku kan dah ngaji, udah sedekah, kok aku masih diuji sama engkau kayak begini? Lihat itu teman-temanku yang gak pernah ngaji, makan aja makan makanan yang haram, kok mereka hidupnya enak, kenapa aku yang tiap hari ngaji malah diuji berat kayak begini? Itu sudah merasa bahwa levelnya adalah direktur. Sehingga aku berbuat kebaikan, aku melakukan amal sholih, harusnya Allah itu ngasihnya lebih banyak daripada apa yang aku berikan untuk engkau itu. Maka ngaji, kita hadir di majelis ilmu bukan beratnya untuk melangkahkan kaki ke sini, tapi ngaji kita ini diterima sama Allah atau enggak, itu yang berat. Nek sekedar orang melangkahkan kaki dari rumah kemana-kemana gampang, tapi memastikan bahwa yang kita lakukan itu diterima sama Allah. Maka ketika Allah memberikan kepada kita kehidupan, kematian, tujuannya adalah untuk menguji kita. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang amalnya terbaik. Perhatikan, Allah tidak minta kita beramal banyak, enggak. Kita tuh bukan banyak-banyakan amal, Bu, baik-baikan amal. Maka pastikan ini sholat terbaik kita, ini sedekah terbaik kita, ini ngaji terbaik kita. Sehingga nanti kita itu dipantaskan oleh Allah untuk bisa masuk surganya Allah, disebabkan amal-amal kita yang kita lakukan itu berkualitas. Ya kalau boleh bilang kita memang transaksi sama Allah, kita jual beli sama Allah. Kita jualan. Jualan kita apa? Sholat kita, puasa kita, sedekah kita, ngaji kita, itu barang dagangan kita. Tapi Allah hanya berkenan untuk membeli barang yang berkualitas dan gak cacat. Allah gak mau kalau barang dagangan kita elek. Ibaratnya, oh ini ngajinya kecampur sama pengen dipuji manusia, gak jadi ngajinya diterima. Oh ini dia sholat duhanya niatnya biar cuma dilancarin rezekinya, Allah gak mau terima. Walaupun Allah berikan itu, dilancarkan rezeki, tapi belum tentu Allah berikan itu sebagai galasan untuk nanti di akhirat itu kita dapat balasan dari kebaikan kita, belum tentu. Maka berharaplah kasih sayangnya Allah. Ya Allah, sayangilah hamba, kan gitu. Karena kita masuk surga tadi dengan sayangnya Allah, ya. Dan Allah itu ternyata paling seneng kalau disebut dengan kata Ya Rahim. Itu paling seneng di antara semua Asmaul Husnanya, ya. Ya Rahim, Ya Rahim. Allah itu senang dipuji, maka banyak-banyaklah memuji Allah. Kalau kita memuji manusia ya nanti daripada orangnya malah GR gitu ya, gede rasa. Makanya kalau ada orang yang muji itu kan sabda Rasulullah, bawa satu genggam pasir kan gitu ya, supaya di apa ini namanya? Apa Bu namanya giniin? Apa sih? Disiramkan. Kalau siram begini. Disapukan. Oh disawut. Apa itu bahasa Indonesianya disawutkan? Ya supaya bisa diginikan ya kepada orang yang memuji. Karena dampak pujian itu ya dahsyat loh. Orang itu yang tadinya sudah ikhlas gitu ya, bareng dipuji gitu, aduh kok solehah banget toh, ngaji kemana-mana, dalam hati, oh aku, wah gitu ya, udah rontok tuh amal kebaikannya. Makanya saya bilang sama ibu, tolong jangan puji saya, doain aja, wes gitu ya, karena berat Bu, ya dipuji itu berat. Makanya jangan banyak memuji orang, lebih baik banyak mendoakan kebaikan untuk orang lain.
Karena hakikatnya doa kebaikan yang kita lantunkan untuk orang lain itu juga akan kembali pada diri kita. Jadi kata malaikat adalah walaki mithla ma da'auti laha, dan bagimu apa yang kau doakan kebaikan untuk saudaramu. Jadi kalau kita pengen Allah berikan kebaikan-kebaikan untuk kita, perbanyaklah doakan kebaikan untuk orang lain. Kuncinya di situ. Ibu pengennya didongake tok, ora gelem ndongake. Ayo lucu. Ya. Jadi sebaik-baik doa adalah doa yang kita ucapkan tanpa orang itu tahu kalau kita mendoakannya. Ya. Makanya kenapa saya suruh bolak-balik ibu kenalin teman-teman pengajian ini satu persatu. Namanya siapa? Biar kita bisa menyebut namanya dalam doa. Ya Allah, rahmatilah ibu ini, sudah jauh-jauh rumahnya dari Boyolali, dari Salatiga, habis subuh sudah berangkat, ke iso naik bis, misalkan gitu ya. Ya Allah, kasih kesehatan, kasih kelapangan hati, kelapangan rizki. Nanti malaikat akan mengaminkan, bagimu juga sama dengan yang doakan untuk saudaramu. Maka malaikat, coba doanya malaikat itu mustajab, Bu. Gimana kalau malaikat mendoakan gitu ya, ibu ini disehatkan, dilakukan, Masya Allah. Nah, maka kalau kita memang punya hajat sama Allah, berdoa itu memuji Allah yang paling indah, yang paling Allah cintai dengan kalimat Ya Rahim. Ya, maka pernah ini ada satu kisah pada zamannya Nabi Musa alaihissalam. Saat itu Nabi Musa alaihissalam didatangi oleh seorang wanita. Kemudian seorang wanita ini datang kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, tolonglah doakan aku. Aku ini seorang wanita yang sudah lama tidak diberikan keturunan oleh Allah. Tolong doakan aku supaya aku memperoleh keturunan. Maka Nabi Musa ini datang menghadap Allah, karena Nabi Musa itu kan punya sebutan kalimullah, orang yang bisa berbicara dengan Allah. Maka Nabi Musa ini berbicara kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, urzuqha walad, berikanlah dia rizki seorang anak ya Allah, karena dia memohon kepadaku untuk engkau memberikannya keturunan. Maka Allah mengatakan, maaf wahai Musa, sampaikan kepada wanita ini bahwa inni qad ja'altuha akiman, aku telah mentakdirkan dia menjadi wanita yang mandul. Coba Bu, gimana rasanya Allah sendiri yang bilang kalau kita mandul, itu kan ya Allah sedih banget gitu ya. Maka Nabi Musa menyampaikan kepada wanita ini, maaf, qad ja'alallahu laki imra'atan akiman, Allah sudah menakdirkan engkau menjadi wanita yang mandul, engkau tidak akan bisa memiliki keturunan. Bersedih wanita ini pulang. Sampai akhirnya tahun berikutnya dia datang lagi kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, uda'allaha an yarzuqani walad, tolonglah doakan kepada Allah supaya Allah memberikan aku rizki seorang anak. Disampaikan lagi kepada Allah. Allah pun menjawab hal yang sama, maaf aku menjadikannya wanita yang mandul. Disampaikan lagi kepada wanita ini bersedih pulang. Sampai di tahun berikutnya dia tiba-tiba sudah datang dengan menggendong seorang bayi. Kemudian Nabi Musa bertanya, loh anak siapa yang kamu gendong? Kata Nabi Musa begitu. Maka kemudian wanita ini bilang, loh ini anakku. Loh bukankah Allah sudah mentakdirkanmu menjadi wanita yang mandul? Kok bisa punya anak? Akhirnya Nabi Musa tanya kepada Allah, ya Allah, bukankah engkau sudah menetapkan dia menjadi wanita mandul? Kenapa kok akhirnya engkau berikan ia seorang keturunan? Maka kemudian Allah mengatakan, bagaimana aku tidak bisa untuk mengabulkan doanya wahai Musa, kalau dia di setiap saatnya selalu menyebutku dengan kalimat Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Maka aku paling tidak bisa kalau sudah diucapkan dengan kata Ya Rahim. Maka doanya dia dengan menyebut namaku Ar-Rahim, maka doa itu telah menghapus takdirku. Oh ya, Masya Allah. Jadi jangan pernah sepelekan doa. Maka doa bisa merubah takdir kita. Kita pun nggak tahu Bu, akhir kehidupan kita itu Allah takdirkan di bagian yang mana. Apakah di bagian su'ul ataukah di bagian husnul. Tapi tentunya kita bisa untuk setiap saatnya berdoa, ya Allah, Allahumma rzuqni husnal khatimah. Ya Allah, berikanlah aku rizki husnul khatimah. Ya Allah, Allahumma qini min adabi jahannam. Ya Allah, peliharalah aku dari adab jahannam. Peliharalah aku dari siksa kubur. Terus minta sama Allah, tidak ada yang mustahil baginya ya. Maka takdirnya bisa terhapus dengan doa-doa kita. Maka
Kita sekali lagi dalam kehidupan kita adalah mencari ridhonya Allah, mencari rahmatnya Allah. Boleh kita ketika melakukan satu amal ibadah berharap dapat pahala, tapi tentunya itu bukan lagi level kita. Bagi orang-orang yang hari ini sudah belajar, sudah ngaji, harus ada peningkatan ilmu ya. Ilmu ketika masuk ke dalam hati yang bersih, maka ilmu itu akan merubah dirinya. Yang tadinya kasar jadi lembut, yang tadinya suka gosip dia jadi suka zikir, kan gitu ya. Yang malamnya turu terus sekarang jadi bangun di malam hari. Yang tadinya selama 365 hari nggak pernah puasa jadi puasa terus. Jadi ilmu kalau diterima dengan hati yang bersih akan mampu merubah pemilik ilmu tersebut menjadi seseorang yang lebih baik, lebih dekat kepada Allah. Tapi kalau ilmu itu diterima dengan hati yang kotor, maka ilmu itu hanya akan menjadi pembenaran atas apa yang dia lakukan kepada orang lain. Jadi ketika ada orang yang hari ini sudah ngaji, terus kemudian dia belajar ngaji, tapi ngaji itu seolah-olah hanya menjadi pembenaran buat apa yang dia lakukan. Lah tenan to, sing tak omongi apa? Oh, berarti kae iki ngene iki, oh iki enak iki ning pengajian. Nah, itu kalau diterima dengan hati yang kotor, hanya dia mencari pembenaran atas apa yang dia lakukan. Ada nggak yang begitu? Ada, kan gitu. Kata Ustadz ini, jenengan itu begitu Bu. Buktinya nih, tanda-tanda ini ada semua nih pada diri jenengan. Nah, misalkan gitu ya. Nah, itu kalau diterima dengan hati yang kotor. Makanya sebelum kita belajar ilmu, belajar dulu bagaimana mengolah hati gitu ya. Karena salah satu dari tugas Rasulullah adalah wa yuzakkikum, dan untuk mentazkiyah kalian, untuk mensucikan diri kalian. Rasul bukan hanya menjadi panutan, tapi bagaimana Rasul itu berupaya untuk membersihkan hati-hati kita ya. Maka sebelum amal ibadah kita dihisab, hati dulu yang pertama kali dihisab. Saya berharap ibu-ibu yang di sini semuanya ketika mendapatkan ilmunya Allah diterima dengan hati yang bersih, sehingga itu berfungsi bisa untuk memperbaiki apa yang kurang dalam diri kita, bukan dijadikan sebagai alat untuk menyalahkan orang lain gitu ya. Maka belajar memanage hati ini memang betul-betul adalah belajar kita sampai dengan akhir hayat. Kita jaga keikhlasan itu ya nggak bisa setahun 2 tahun. Terus kita belajar ikhlas itu sampai dengan nyawa di kerongkongan, itu kita terus tetap belajar ikhlas. Maka kalau kita belajar lagi nanti di kitab Tazkiyatun Nafas, ada di antara yang bisa memicu racun yang ada di hati kita itu banyak memandang, banyak makan, banyak bicara, banyak bergaul gitu ya. Ini yang bisa mengotori dari hati kita. Maka semua yang Allah berikan kepada kita, hakikatnya itu kalau kita gunakan dengan baik menjadi mubah. Tapi kalau sudah berlebihan, ini yang efeknya bisa kemana-mana gitu ya. Bahkan gitu, hatta kita ngeliat gitu, banyak memandang, itu pun bisa menjadi racun hati. Padahal yang kita pandang sesuatu yang mubah, iya, yang kita pandang sesuatu yang mubah. Maka di antara yang bisa, satu-satunya yang boleh kita pandang berlebihan tuh cuma pandang suami Bu. Kalau kita sebagai istri ya, kita itu boleh berlebihan memandang, itu cuma memandang suami. Selain memandang suami itu nggak boleh berlebihan. Contoh nih, memandang berlebihan yang nggak boleh apa? Contoh, memandang sesuatu yang sifatnya materi, media sosial aja lah contoh ya, media sosial. Media sosial kita berselancar di dunia maya boleh? Boleh. Tapi kalau kita kebanyakan nonton medsos, kebanyakan nonton statusnya orang, kebanyakan nonton postingannya orang, ya itu bisa berdampak loh di hati kita. Berapa banyak nih orang hari ini gara-gara keseringan ngeliat akhirnya jadi pengen, ya nggak Bu? Contoh nih, lihat ada orang yang tadinya gendut kok sekarang jadi kurus gitu ya. Kue resepnya apa? Nah, gitu ya. Resepnya apa? Oh, ketoke yo aku setiap hari jalan setengah jam. Wah, gitu. Oh, mulai besok aku mau jalan. Wah, setengah jam, tapi berlaku 1 minggu. Setelah itu males lagi. Kalau dulu zamannya orang pandemi gowes gitu ya, sampai toko sepeda itu laris ya. Setiap orang posting gowes. Kalau hari Ahad gowes ya, nanti teman ngaji kita gowes gitu. Akhirnya yang tadinya kita nggak pernah gowes, ngelihat orang kebanyakan, wah kayaknya aku memang harus beli sepeda ini, ya kan gitu. Akhirnya ngepen ke tuku sepeda
sepeda. Satu hari, 2 hari semangat, nyepeda terus. Coba udah seminggu, 2 minggu, akhirnya ngonggrok itu sepeda. Ngantek tayengen nggak dipakai-pakai. Lah, piye nek konsone nek arep gowes tuh. Apa? Dampak dari kebanyakan memandang itu akhirnya menjadi racun di hati kita. Akhirnya jadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Banyak ketika misalkan kita mau belanja, wes dicateti gitu ya, diri dan dicateti. Coba masuk ke supermarket, lah kok sing digowo, sing dituku luweh akeh timbangnya catetane, ya nggak Bu? Begitu ngeliat, wah ini lagi ada beli 1 gratis 1, masukin keranjang. Lagi, wah kok lagi promo ini, diskon 50%, beli ya. Bahkan yang harga biasanya 12.000 itu jadi 11.999, Ibu jadi beli. Padahal KCS Rp1 gitu ya. Itulah ibu-ibu gitu ya. Nah, karena kebanyakan memandang, jadi sebenarnya segala sesuatu yang berlebihan itu dampaknya nggak baik. Termasuk banyak bergaul ya. Kita tuh kebanyakan komunitas juga nggak baik, Bu. Ya. Coba saya tanya sama ibu-ibu, siapa yang cuma punya 1 grup WA? Nggak ada toh? Nggak ada. Minimal 10. Itu setiap pengajian ada grupnya soalnya ya. Ibu 10 pengajian, grup pengajian 10 sendiri. Dulu lagi nanti RT, PKK. Terus apa lagi? Teman SD, SMP, SMA, kuliah. Apa lagi Bu? Teman alumni, iya. Tuh. Ingat, banyak bergaul itu ya bisa menjadi racun hati. Kalau sudah reuni misalkan ya, dari habis isya sampai subuh ora turu, ngobrol weh. Jadi ngobrol boleh. Ngobrol itu mubah, tapi salah satu strategi iblis dalam menggelincirkan manusia, apalagi manusianya sudah ngaji, manusianya sudah tobat, manusianya sudah hijrah, tidak lagi digoda dengan maksiat-maksiat besar, tapi dengan disibukkan perkara-perkara yang mubah tapi dibuat berlebihan. Apa? Berlebihan makan. Ya saya sampaikan, bedanya kita sama Rasul tuh tipis. Rasul sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan, kan gitu ya. Rasul itu sedikit makan, sampai disabdakan lewat hadis dari Aisyah. Beliau mengatakan kita itu pernah dalam 3 kali hilal, maksudnya dalam 3 kali melihat bulan sabit itu tidak menyalakan kompor di rumah kami karena saking nggak ada yang dimasak, dan kita hanya makan al-aswadan. Al-aswadan itu adalah kurma dan air. Jadi dalam waktu 3 bulan Rasulullah itu benar-benar makannya kurma air, kurma air, kurma air. Gak ada apa-apa untuk bisa dimakan oleh beliau. Makanya beliau sedikit makan, justru malah sehat, hatinya lembut gitu ya, mudah memaafkan, tidak mengingat kesalahan orang lain terhadap dirinya. Karena apa? Sedikit makan itu melembutkan hati, banyak makan itu mengeraskan hati. Nah, bagaimana kita itu sudah ngaji tapi bukannya sedikit makan, malah sedikit-sedikit makan. Ya, tadi pagi sudah ngeteh ginastel sama pisang godok. Nanti jam 10 sarapan, nanti jam segini pengajian dikasih snack. Habis ini masih janjian lagi. Yo bariki nyoto yo. Bariki yo mampir neng itu tenda biru misalkan, gudeg sambal goreng misalkan ya. Nanti apa lagi? Terus kita sedikit-sedikit makan ya. Jadi harusnya adalah perbedaan orang yang ngaji sama orang yang belum ngaji, orang yang paham dengan orang yang belum paham ya. Yuk bismillah kita mulai sedikit-sedikit mengurangi apa yang tidak penting untuk kita lihat, tidak baik untuk kita makan ya. Kurangi komunitas-komunitas bergaul kita yang tidak memberikan kepada kita manfaat akhirat. Nek sekedar isine gur mlaku-mlaku wae misalkan, setiap ngaji dress kotan wae misalkan ya. Ada kan orang tuh yang hobinya tuh kalau masuk komunitas punya dress code khusus gitu. Ya kurang-kurangilah. Makanya kalau kemarin saya sampaikan ya, usia 40 tahun sudah harus mengurangi keinginan hawa nafsu terhadap dunia ya. Karena seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Perbaik intensitas dengan keluarga kita, kurangi ambisi terhadap sesuatu yang enggak penting, yang enggak kita bawa mati. Sudah umur 40 tahun itu sudah enggak wayah lagi untuk kita jalan-jalan setiap melihat iki pengen gitu ya.
Makanya nggak usah banyak ngeliatin dunia luar, media sosial, statusnya orang diliatin terus, wah iki dodolan iki, wah iki, wah pengen iki, wah iki apik yo, iki lucu yo, iki imut yo, terus aja begitu ya. Yuk bismillah kita mulai membuat skala prioritas. Apa yang harus kita prioritaskan? Dibikin daftar list dari mulai ba'da subuh apa sampai ini. Jadi kehidupan kita adalah kehidupan yang berkualitas. Amal yang kita lakukan adalah amal yang terbaik ya. Sehingga Allah juga nanti wafatkan kita dalam keadaan terbaik. Amin ya robbal alamin. Baik ibu-ibu semua yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita belajar lagi tentang fikih sholat, di mana pembahasan kita terakhir sudah sampai di sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah ya. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan ketika mendengar, terutama sujud tilawah, ketika mendengar ada yang membaca Al-Quran atau kita sendiri yang membaca Al-Quran, maka disunahkan untuk sujud, karena di antara yang bisa untuk memberikan kita syafaat itu adalah sujud ya. Bagaimana sujud itu begitu romantis sekali, karena kita berbisiknya di bumi tapi terdengarnya sampai langit, itu sujud. Jadi di sujud itu ketika kita sholat diperlama bukan hanya di sujud terakhir, tapi kalau mampu kita sujud di setiap sujud itu lama maka lakukan. Meskipun kita juga harus lihat kondisi bahwa kalau kita menjadi imam ya jangan memberatkan makmumnya, sehingga makmumnya keberatan dan kesulitan ketika sujudnya dalam kondisi lama ya. Nah kemarin kita sudah membahas tentang itu, sekarang kita buka kembali bukunya, sampai mana ya di bukunya ya. Nah, dibuka halaman 180 kalau ibu bawa buku ya. Kita belajar tentang perbuatan yang disunahkan dalam sholat. Yang pertama adalah memakai tirai penghalang atau sutroh dalam sholat. Nah ini kalau misalkan kita melihat bahwa di dalam tempat kita sholat, musola atau masjid tidak ada penghalangnya, tidak ada sutroh. Jadi kalau misalkan di masjid gini, harusnya kita itu dalam merapikan shaf tidak boleh terputus sama tiang ya. Jadi ini buat kalau misalkan kita di rumah ada musola atau mungkin membina masjid, maka bikin softnya itu nggak boleh yang jejeran sama tiang, karena itu akan memutus dari sholatnya. Jadi nek bisa ya di depannya tiang atau di belakangnya tiang, jadi tiang itu nggak dipakai. Jadi kan banyak ya orang tuh yang bikin garisnya itu sejajar sama tiang gitu loh, nah itu keputus nanti di situ. Jadi misalkan nih ibu ketika sholat di sini, sholatnya imamnya di sini, mungkin imamnya pakai speaker, tapi ibu sholatnya di rumahnya pas depan masjid misalkan. Jadi imamnya ketika baca Al-Quran itu, ketika bacaan sholat itu ya denger sampai rumah kita. Tapi bolehkah kita berjamaah di rumah sedangkan imamnya di masjid? Tidak boleh. Kenapa? Softnya sudah putus. Kecuali kalau misalkan softnya itu masih bersambung, nggak masalah. Kayak misalkan di Masjidil Haram gitu ya, sering ini ada beberapa mungkin malah orang-orang kaya, orang-orang Arab gitu ya, kadang mereka di apartemen atau di hotel yang dia lantai keberapa gitu, lantai ke-10, lantai ke-15 misalkan. Jadi dia memang di bawah itu ngelihat jamaah tuh sholat, bisa kelihatan dari kamar hotel, kan ada ya hotelnya yang langsung ngelihat ke pelatarannya Ka'bah misalkan. Tapi ketika dia sholat di lantai 15, dia jamaahan sama Masjidil Haram itu, boleh nggak? Boleh nggak? Ya nggak boleh. Kenapa? Softnya sudah terputus. Ya. Nah, karena itu masih dalam satu lingkup dan masih berjamaah dengan imamnya di situ, nggak masalah. Tapi kan itu nyambung gitu loh Bu. Ya, tapi kalau sudah misalkan orang ngelihat dari TV misalkan, yang jadi imam di TV, ya nggak boleh, kita softnya sudah nggak sama. Atau kayak tadi di hotel lantai berapa, kan softnya nggak nyambung sampai atas, kecuali kalau misalkan lantai 1 ada, lantai 2 ada, lantai 3 kan nggak begitu. Kecuali kalau yang di Masjidil Haram yang atas di matofnya yang bagian atas iya, itu kan masih dalam satu kesatuan soft, nggak masalah. Tapi kalau sudah beda, nah ini yang tidak diperbolehkan. Kalau softnya sudah tidak bersambung, kalau sudah terputus nggak bisa. Tapi kayak misalkan ada orang yang sholat kita gelar di depan di lapangan misalkan, terus sampai meluber sampai jalan, itu kan sudah beda. Ini lapangan, ini jalan. Boleh nggak? Boleh, karena itu masih dalam satu barisan soft.
Jadi walaupun beda tempat, tapi masih menyambung softnya, maka diperbolehkan. Tapi kalau sudah terputus, ya nggak boleh, walaupun itu deketan. Ya kan seperti di Arab itu, di toko-toko ada orang yang sholat di toko-tokonya itu dia bareng sama imam di Mekah itu. Nah itu masih dalam satu barisan itunya enggak? Kan ada toko yang memang masih masuk di pelatarannya masjidnya, masih ada yang begitu. Ya, kalau meluap sampai ke toko nggak masalah. Tapi kalau misalkan dia tidak meluap ke toko, jadi softnya misalkan di sebelah sana, tokonya di belakang, dia sholat aja di belakang sini, tapi depannya itu kosong semuanya, ya itu nggak boleh. Langsung tutup, kan langsung di Arab kan gitu. Iya, nggak apa-apa kalau itu memang meluap sampai ke tokonya gitu, nggak masalah. Iya, nggak apa-apa ibu. Ya. Nah, jadi tadi sunahnya bukan sunahnya ya, sebaiknya memang tidak terpentok dengan tiang sehingga tidak memutus softnya. Nah, kalau kita sholat misalkan tidak ada sejadah, maka usahakan memakai sutroh. Jadi sutroh itu penghalang ya. Penghalang itu tidak harus sesuatu yang besar. Misalkan kita bawanya apa? Kita bawanya tas, ya udah tas aja, pensil gitu ya. Tapi kan kalau pensil kadang orang ketok bu yang ya. Jadi mungkin yang agak besar apalah ya, tas mungkin ya. Jadi taruhlah di depan kita sejarak di mana antara kita bisa sujud. Udah itu aja. Jadi sutroh juga nggak yang lebar-lebar gitu. Karena sutroh ini adalah pembatas di mana orang boleh melewati dari batasan sutroh itu. Kalau kita ngasih batasnya sutroh panjang padahal di situ buat orang lalu lalang gitu ya, nanti kita mendolimi orang yang jalan. Jadi sebatas kita sujud sampai sini, ya udah di sini aja kita berikan sutrohnya. Nah, jadi kalau tidak ada sesuatu apapun, kalau dulu pada zaman Rasulullah ya, karena memang masjidnya bukan masjid yang seperti ini, masjidnya masih pakai tanah semuanya, maka bisa untuk menjadikan tiang penyangga atau tongkat itu ditaruh jelek gitu, jadi kayak panah ditancapkan, nah itu sebagai sutrohnya. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa orang ngasih panah gitu ya, atau tombak. Jadi ya misalkan ada kursi atau apa, nggak apa-apa, itu dijadikan sebagai sutroh. Nah kalau misalkan tidak ada yang besar seperti itu, boleh menggunakan kayak misalkan pelana unta. Pelana unta kan kecil ya, jadi boleh dengan sesuatu yang kecil ya, kayak tadi tas atau apapun, atau papan kayu yang biasa digunakan bersandar oleh pengendara unta. Berarti kan dia kecil aja, nggak masalah. Yang penting kita niatkan untuk menjadikan alat ini sebagai sutroh. Nah, maka apabila sudah menggunakan sutroh ini, jangan biarkan seseorang pun lewat di antara batasan antara kita sama sutroh. Maka harus dicegah orang yang lewat di antara kita dengan sutroh. Bahkan ketika mencegah ini sampai diperbolehkan untuk membunuh, tapi insya Allah enggak lah ya. Kalau kita paling orang tuh diginin aja udah mudeng gitu loh. Jadi sebisa mungkin jangan biarin orang lewat set gitu. Walaupun kadang orangnya udah munggok-munggok, tapi ya tetap aja dia melewati batasan. Nah, kalau misalkan orang ini tidak pakai sutroh, kemudian kita mau lewat, gimana caranya? Ya udah nggak apa-apa, kita yang nggak sholat yang ngasih sutroh. Karena bisa jadi dia nggak mudeng, ya. Jadi misalkan nih kita bawa tas, kita mau lewat. Padahal nggak ada jalan lain selain lewat di depan orang sholat itu. Ya udah tas kita aja ditaruh di depan dia sholat. Kemudian ketika kita lewat, kan udah ngelewatin sutroh itu. Nanti tas kita ambil, kemudian kita pergi gitu. Jadi kita yang memberikan sutroh supaya kita tidak terkena larangan melewati di antara orang yang sholat dengan sutrohnya. Paham ya Bu ya? Bisa ya dibayangin ya. Nah jadi kita yang naruh gitu. Kemudian sunnahnya, nah sekarang ada catatan ini. Pertama, ketika engkau tidak diperkenankan untuk lewat di depan orang yang sedang mengerjakan sholat karena dua hal. Karena tindakan ini menyebabkan engkau berdosa. Dan yang kedua, lewatnya seorang perempuan di hadapan orang yang sedang sholat itu akan memutuskan sholatnya. Jadi ini menurut pendapat sebagian ulama dari kalangan sahabat dan kalangan sesudah mereka, atau dari kalangan tabi'in. Jadi ada ulama yang berpendapat dari kalangan sahabat dan setelahnya bahwa kalau ada perempuan yang lewat di depan orang sholat yang itu tidak memakai sutroh, maka sholat orang tersebut menjadi batal. Ya, ini pendapat sebagian ulama, sebagian sahabat. Maka dalilnya mana ketika Rasulullah bersabda yaqta'u sholata al-mar'atu wal himar wal kalbu wa yaqi dzalika mithlu muakhiratir rahul.
Yang memutuskan sholat adalah perempuan, keledai, dan anjing. Jadi di dalam hadis ini disampaikan perempuan yang lewat saat ada orang sholat itu bisa memutuskan sholat orang yang sholat tersebut. Jadi batal. Atau yang lewat keledai dan anjing. Sedang yang menjaga itu semisal bagian paling belakang dari pelana papan kayu yang biasa digunakan untuk sandaran pengendara kuda atau unta. Maksudnya adalah ketika tidak memakai sutro, maka diperbolehkan untuk lewat jika dia memakai sutro. Namun sebagian ulama menentang pendapat ini bahwa masa orang lewat, perempuan lewat terus sholatnya jadi batal, kan sing salah dek nih, mau salah dhewe sing batal gitu ya. Maka sebagian ulama menentang pendapat ini ya, dengan mengemukakan dalil yang sahih tapi tidak jelas, atau dalil yang jelas tapi tidak sahih ya. Mereka berkata tidak sesuatu pun yang dapat memutuskan sholat seseorang. Jadi yang mengambil pendapat bahwa nggak batal karena tidak ada sesuatu pun yang bisa untuk membatalkan sholat seseorang. Jadi beratnya kayak misalkan kita ragu-ragu aja, ragu-ragu saja tidak bisa untuk memutuskan sholat kita, tidak bisa membatalkan wudhu kita. Ketika ibu sudah wudhu kemudian ragu-ragu, aduh aku masih punya wudhu nggak ya, aduh aku kok kayaknya ngentot ya, aduh kok kayaknya aku keluar udara dari depan ya, kan beda ya bu ya. Kalau perempuan itu suka kadang ada udara yang keluar dari farjnya, bukan dari belakang. Kalau belakang kan kentut, kalau kentut jelas membatalkan wudhu. Tapi kalau keluar udara dari depan, kayak misalkan pes, misalkan gitu toh, jadi dia bunyi, nggak bunyi kayak kentut sih, kayak cuma hembusan angin saja, maka apakah membatalkan wudhu atau tidak? Suara, tapi suaranya kan bukan dut, bukan gitu suaranya ya, kayak pes gitu aja gitu. Apakah ini membatalkan wudhu atau tidak? Tidak. Nah, jadi ulama berbeda pendapat mengenai perkara ini. Yang pertama menganggap batal, disandarkan dalil kepada sesuatu yang keluar dari dua jalan membatalkan wudhu. Ini kaidah gitu ya. Ini sebuah rumus. Pokoknya yang keluar dari dua jalan itu depan sama belakang ya, kubul sama dubur. Jadi kalau dubur tuh belakang, kubul itu bagian depan. Jadi yang keluar dari dua jalan ini apapun itu bentuknya, mau angin, udara, cairan misalkan ya, semua membatalkan. Meskipun yang keluar dari dua jalan ini tidak semuanya najis. Ya. Yang keluar dari dua jalan membatalkan wudhu, tapi tidak semua yang keluar dari dua jalan najis. Contoh nih, misalkan seperti mani. Mani itu kan keluar dari salah satu dua jalan, ya. Tapi apakah mani najis? Tidak. Mani itu suci. Tapi ketika ini keluar, bukan hanya dia membatalkan wudhu, tetapi dia harus mandi besar, kan gitu. Contoh lagi, keputihan. Nah, biasanya dialami banyak oleh para wanita, terutama wanita mungkin menjelang menopause atau misalkan dalam kondisi hamil, dalam keadaan kecapean. Keputihannya akan jauh lebih banyak keluarnya. Keputihan ini najis atau tidak? Tidak. Keputihan tidak najis. Tetapi ketika keluar, karena dia keluar dari salah satu di antara dua jalan, maka dia membatalkan wudhu. Bisa membedakan? Jadi ada yang semua yang keluar dari dua jalan wudhunya batal, meskipun nggak harus, maaf ya, ganti celana dalam. Karena bisa jadi yang keluar itu tidak najis. Walaupun kita ngerasanya risih, walaupun kayak aduh kok becek ya, aduh kok basah ya gitu. Kadang kita nggak nyaman ketika sholat. Makanya biasanya ibu-ibu tuh sering banget nek sholat ora katoan. Soalnya saya beberapa kali kalau ngeliat gitu ya di kadang di masjid, kalau duhur apa asar kadang mampir di masjid gitu, ada tuh beberapa ibu-ibu yang mampir sholat, mungkin dia musafir gitu, itu yo copot katok gitu, tapi yo biasa aja dia copot katoknya. Kadang saya ngerasa, duh kok yo copot katok neng kene tok bu gitu. Tapi ada gitu, terus langsung dimasukin ke tasnya buat sutro, waduh gitu. Jadi yang walaupun nggak apa-apa gitu ya, tasnya buat sutro, toh juga gak ini, cuman kan rasanya aduh iki enek katoke gitu. Nah,
Jadi kadang memang para ibu-ibu itu melepas underwearnya karena merasa khawatir kalau celana dalamnya najis, sehingga lebih baik dilepas supaya tidak membatalkan sholatnya. Padahal kalau kita belajar tentang najis, tidak semua cairan yang keluar dari farj kita itu najis. Memang kotor, tapi nggak setiap yang kotor adalah najis. Maka seperti nanah, darah, ingus, muntah gitu ya, dahak, ini semuanya kotor, iya kotor. Bau, iya bisa jadi bau. Tapi apakah najis? Tidak. Jadi seperti anak kita muntah, kita dalam keadaan safar, terus kita bersihin itu kena baju kita, udah pakai tisu basah, kadang masih ada bekasnya, baunya masih anyir. Tapi ketika kita nggak bawa ganti, bolehkah kita sholat menggunakan pakaian yang terkena muntah? Boleh. Karena itu tidak najis gitu. Maka dalam masalah ini tadi, ketika kemudian kita berwudu, kalau ada udara yang keluar dari farj, apakah membatalkan atau tidak? Perbedaan pendapat ulama. Yang pertama mengatakan tetap batal karena dia keluar dari farj. Ada yang mengatakan tidak batal karena dia bukanlah udara yang keluar atau yang kita sebut kentut gitu ya. Sehingga kalau misalkan kentut itu dia adalah udara yang bisa kita tahan untuk tidak keluar. Tapi kalau udara yang keluar dari farj itu kita nggak bisa nahan. Bahkan kayak nggak ada rasa kebelet, udah tiba-tiba misalkan dari posisi ruku mau sujud misalkan gitu ya, itu kadang keluar pes gitu. Jadi dia udara yang tertahan di perut. Kalau tidak salah begitu ya. Jadi ibaratnya udara ini nggak bisa untuk kita tahan, juga tidak berbau, juga tidak bersuara yang kencang gitu ya. Maka ini terjadi perbedaan pendapat. Kalau misalkan ibu ragu, ya sudah, lebih baik berwudu, mengambil dalil bahwa keluar dari dua jalan membatalkan wudu ya. Nah, jadi ketika ini keluar, kemudian kita pastikan dulu yang keluar ini apa. Apakah harus ganti underwear atau tidak? Karena yang termasuk najis itu diantaranya adalah cairannya selain pertama madhi ya, madhi. Saya pernah jelaskan perbedaan antara mani, madhi, wadi. Nah, mudah-mudahan ibu masih ingat ya. Mani adalah cairan yang suci. Ketika terjadi keluar mani, maka seseorang harus mani besar. Ketika mani ini keluar pada laki-laki, biasanya dia akan lebih berbekas dengan cara mengeras air ini dengan bentuknya seperti lem. Tapi kalau pada perempuan dia juga keluar, tapi tidak yang terlalu seperti laki-laki ya. Warnanya pun kekuningan ya. Kalau laki-laki itu cenderung putih kental, sedangkan perempuan berwarna kuning. Tapi dari segi aroma sama antara laki-laki dan perempuan. Biasanya ketika mengeluarkan mani ini ada hawa nafsu yang hilang, kemudian badan terasa capek dan mengeluarkannya terasa nikmat. Ini indikasi kalau mengeluarkan mani. Tapi ketika mani keluar, dia hakikatnya suci. Namun ada cairan yang keluar sebelum mani, yaitu madhi, dan madhi ini najis ya. Maka yang najis adalah madhi. Yang kedua cairannya adalah wadi ya. Wadi adalah cairan yang keluar setelah buang air kecil. Maka sunahnya ibu setelah pipis jangan langsung cebok, tapi berdehem dulu sambil menekan perut bagian bawah supaya wadinya ini keluar. Jadi wadi ini bentuknya seperti apa? Cairannya warnanya putih dan tebal. Ini wadi. Dan hanya keluar setelah buang air kecil. Jadi kalau misalkan nggak buang air kecil, wadinya nggak keluar. Maka ketika kita sholat, kemudian wudhu dulu, sebelum wudhu pipis dulu, maka pastikan dulu berdaham dan menekan perut bagian bawah. Ketika nanti tidak melakukan hal itu, kemudian kita sholat kayak berasa ada kayak ada yang keluar, yaitu wadi. Maka sholat kita pun menjadi batal. Karena wadi ini najis. Bukan hanya batal, tapi kita harus ganti underwearnya. Nah, maka kembali ke sini ya. Jadi saat kita ragu-ragu antara ini batal enggak ya, yang tak keluarin ini najis apa enggak ya, maka keraguan-raguan itu tidak bisa untuk membatalkan wudhu. Maka nggak bisa ibu kemudian ngerasa timbangnya ragu-ragu batal apa enggak, mending aku tak wudhu meneh wae timbangnya engko beknen batal gitu. Jadi justru tidak boleh kita wudhu lagi ketika ragu-ragu. Kenapa? Ya karena itu bisikannya Korin ya, bisikannya setan yang membuat kita was-was.
selama kita tidak mendengar ada suara kentut atau mencium baunya, maka keraguan-raguan itu tidak bisa membatalkan wudhu. Kalau keraguan-raguan saja nggak bisa untuk ngebatalin wudhu, apalagi kalau ada orang yang lewat depan kita, makin nggak bisa untuk membatalkan sholat kita. Paham maksudnya? Nah jadi ulama lain berpendapat, oh nggak bisa, nggak ada sesuatu pun yang bisa untuk membatalkan sholat kita kecuali itu dari diri kita sendiri. Misalkan kayak tiba-tiba kentut gitu. Jadi orang lain itu nggak bisa untuk membatalkan sholat kita. Jadi misalkan ada orang yang kita sholat nih, mungkin ya zaman dulu misalkan zaman SMP gitu, yang kita taunya tuh kalau setiap kena lawan jenis batal gitu. Jadi ada tuh orang cowok-cowok misalkan godain kalau temennya cewek lagi sholat terus dicaplek, gen batal, wudhu meneh misalkan gitu ya. Jadi sengaja untuk membatalkan wudhu atau sengaja untuk memutus sholat kita, maka tidak ada faktor selain dari diri kita yang itu bisa membatalkan wudhu kita atau membatalkan sholat kita ya. Jadi kalau misalkan sengaja dicaplek orang, ya udah dia yang dosa bukan kita gitu loh maksudnya. Ya, jadi jangan terus ayo tak ceplek yo gen batal yo gini, enggak, itu tidak membatalkan. Maka suami istri misalkan ketika istrinya sudah wudhu kemudian dicium sama suaminya, wudhunya batal enggak? Selama ciumannya tidak membangkitkan nafsu. Jadi kayak misalkan cium kening, cipika-cipiki, misalkan mau pergi kerja, nggak masalah, itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kan ada selama ini orang berpendapat, nek wes wudhu ojo salaman misalkan. Enggak, itu kalimat di dalam ayat ketika Allah sampaikan aula mastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau kalian tidak mendapati air sedangkan kalian harus mandi besar, maka bertayamum. Kalimat lamastumun nisa, menyentuh wanita, itu bukan sentuhan tangan, bukan hanya sentuhan fisik, tetapi adalah berhubungan badan. Jadi kalau berhubungan badan ya membatalkan gitu ya. Kalau nggak dapat air untuk mandi besar boleh dengan penggantinya tayamum. Nah, maka dari sini kita paham bahwa kalaupun ada orang yang lewat, memang kewajiban kita untuk mencegah dia untuk tidak lewat. Tapi kalaupun sudah dicegah, misalkan udah dia selonong girl misalkan ya, nyelonong gue, kita nggak bisa mau saya kudune kan nggak bisa, kita dalam kondisi sholat, maka tidak membatalkan sholat kita. Kemudian di sini ada catatan di halaman 182, lewatnya anak kecil perempuan yang belum haid tidak memutuskan atau membatalkan sholat karena tidak disebut dengan lafal imro'ah perempuan. Jadi kalau tadi yang mengambil pendapat lewatnya perempuan batalin sholat gitu, tapi pengecualian kalau anak kecil yang lewat tidak membatalkan karena anak kecil ini belum sampai kadar akil balik sehingga dia tidak disebut imro'ah. Jadi kalau disebut imro'ah itu, makanya kalau bahasa Arab itu akar katanya biasanya diambil dari sesuatu yang punya makna sama. Wanita itu di dalam bahasa Arab disebut selain nisa ya, nisa itu bentuk plural, bentuk jamak. Begitu juga dalam bentuk tunggalnya adalah mar'atun. Makanya di sini kajian mar'atun solihah gitu ya. Jadi mar'ah itu seorang wanita. Kenapa disebut mar'ah? Karena dia mirip seperti mir'ah. Nah, mir'ah itu kaca kalau dalam bahasa Arab ya. Jadi al-mar'ah kal mir'ah gitu. Wanita itu kayak kaca. Kalau dibanting sithik langsung pecah. Ketika sudah pecah disuruh menyatukan lagi. Biasanya ini dijadikan ibu-ibu sebagai andalan. Coba pecahkan kaca itu, kemudian kau satukan lagi. Niscaya kaca itu bisa bersatu, tapi tak bisa utuh kembali. Seperti itulah hatiku, gitu ya. Jadi katanya hati wanita itu kalau sudah pecah nggak bisa disatuin lagi. Bisa sih disatuin, tapi bentuknya nggak bisa sama lagi kayak dulu, katanya begitu. Tapi kalau kita sudah ngaji harusnya tidak ngikut kepada kalimat-kalimat meme kalau sekarang bilang ya, apa postingan-postingan di media sosial. Nggak perlu menjadikan meme itu sebagai sebuah pembenaran untuk diri kita. Tenan to panceno wanita ki koyo berarti aku rapopo yo nek ngene. Emang kebanyakan wanita kayak gitu. Jangan dijadikan itu. Kita harus berbeda dari orang yang belum tahu ilmunya. Makanya sampai disampaikan wanita itu
sering lupa di mana dia meletakkan ikat rambutnya, tapi dia tidak pernah lupa ucapan yang diucapkan oleh suaminya 20 tahun yang lalu kepada dirinya. Wah, gitu ya. Jadi perempuan itu nek wis ndeleh opo we lali ya. Ndeleh kacamata lali, ndeleh kunci motor lali, ya, ndeleh ikat rambut lali. Tapi giliran suaminya dulu 20 tahun yang lalu pernah bilang sama dia yang menyakiti hatinya, itu sampai sekarang diinget. Ben kae Mas, aku jek kelingan lho. Panjenengan iku nek ngomong karo aku pancen, wah misalkan ya, itu diingat terus sama perempuan. Maka kita nih harus bisa untuk menjadi wanita yang sedikit dari wanita. Jadi kalau kebanyakan wanita begitu, kita bukan seperti kebanyakan wanita. Makanya di dalam Al-Quran itu justru yang sedikit itu yang baik. Kalau boleh saya bilang kunu ma'al qalil, jadilah bersama dengan orang-orang yang sedikit. Qalilam mimma yashkurun kan gitu, sedikit dari hambaku yang bersyukur, sedikit dari hambaku yang beriman. Enggak apa-apa, kita jadi minoritas dari para wanita yang wanita-wanita kebanyakan suka gini, udah kita yang nggak suka begitu gitu loh. Jadi minoritas aja dari kebanyakan apa yang dilakukan kebiasaannya oleh orang lain. Maka konsep kita ketika Allah sampaikan wala afina anin nas ya, bagaimana salah satu dari orang yang nantinya di akhirat itu Allah berikan pahala, yang pahalanya ini saking gedenya, Allah itu nggak pakai perantara ketika memberikan balasan itu, tapi langsung dari tangan Allah diberikan, padahal tidak ada kenikmatan di akhirat nanti selain dari memandang wajahnya Allah. Itu kenikmatan sejati, benar-benar kenikmatan tiada tara. Kita tuh kalau orang beriman memandang wajahnya Allah, itu udah ibaratnya nggak butuh apa-apa. Memandang wajah Allah itu nikmat yang luar biasa. Maka gimana kalau ada orang yang langsung diberikan balasannya itu dengan tangannya Allah, nggak pakai perantara malaikat? Siapakah mereka? Di antaranya adalah wal'afina anin nas, orang-orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Padahal meme-meme hari ini mereka mengatakan bahwa iyalah, oke, kalau kamu berbuat salah sama aku memaafkan iya, tapi melupakan tidak. Wah gitu ya. Jadi kebanyakan wanita itu memaafkan kesalahan orang lain, iya tak maaf ke, neng kon melupakan, suruh melupakan, nehi katanya ya. No way gitu ya, tidak akan katanya begitu. Nah ini kita nggak usah sama dengan yang punya konsep seperti itu. Bagaimana kita belajar afina anin nas, memaafkan orang lain ya. Belajar untuk bersabar, karena 3 balasan, 3 amalan yang Allah berikan pahala luar biasa itu bersabar, memaafkan orang lain, dan berpuasa ya. Makanya udah kita ketika melakukan kebaikan nggak usah pikirkan nanti balasannya apa, sudah itu urusannya Allah. Mau membalas di dunia, mau nanti Allah berikan balasan di akhirat, tugas kita adalah melakukan amal terbaik ya. Kembali ke sini ya. Jadi lewatnya anak kecil perempuan yang belum haid tidak memutuskan atau membatalkan sholat. Yang kedua, lewatnya seorang perempuan di kanan dan kiri orang laki-laki yang sedang sholat itu juga tidak memutuskan sholatnya. Yang ketiga, berdiri seorang perempuan di samping seorang laki-laki tidak membatalkan sholatnya. Jadi sebenarnya ada orang di samping kita, lewat depan kita, itu tidak bisa membatalkan sholat kita. Kemudian yang kedua, sunnah dalam sholat adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Jadi saat takbiratul ihram kita memang takbiratul ihram adalah bagian yang wajib untuk kita lakukan dalam sholat, sehingga orang lupa tidak melakukan takbiratul ihram, sholatnya harus diulang dari awal ya. Maka kapankah kita mengangkat tangan begini, Allahu Akbar? Pertama saat takbiratul ihram, kedua ketika ruku, ketiga ketika bangkit dari ruku, dan berdiri dari tasyahud awal. Jadi ketika rakaat kedua, ibu tuh nggak ngangkat tangan. Mudeng ya maksudnya. Jadi setelah sujud Allahu Akbar ke rakaat kedua, itu nggak begini lagi, tangannya nggak diangkat, nggak kayak takbiratul ihram, tapi langsung sedekap. Jadi kapan angkat tangan lagi? Kalau di rakaat ketiga. Nanti di rakaat keempat, jadi habis dari rakaat kedua langsung begini, langsung sedekap. Jadi nggak Allahu Akbarnya tuh nggak ngangkat tangan. Jadi ngangkat tangannya ketika takbiratul ihram, ruku, bangkit dari ruku, serta berdiri dari tasyahud awal ya. Kemudian
yang dilakukan lagi pada saat sholat adalah meletakkan tangan kanan pada tangan kiri di atas dada. Ini pernah kita sampaikan bagaimana kalimat dada itu dalam bahasa Arab menggunakan kata sodrun, tetapi sodrun di sini bukan dada yang ada sadyun kita gitu ya, ada payudara, bukan di atas begini. Makanya kalau orang memahami konteks hadis secara tekstual, dia akan memahami bahwa namanya dada tuh ini. Jadi ketika ngangkat tangan yo di sini. Ada ya Bu yang sholatnya di sini, benar-benar di atas dada. Gitu ya. Nah ini sebenarnya ya bukan tidak dibenarkan karena dia memang memahami konteksnya dada. Tapi yang kemudian dirojihkan atau dikuatkan oleh para ulama, sebutan dada itu adalah rongga kosong yang terletak antara perut sama dada. Jadi di sini ya, jadi di bawah sini. Jadi kita angkat sedikit. Nah, di situ letaknya sodrun atau dada. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah melihat ke tempat sujud. Jadi pandangannya lurus ke tempat sujud, tidak ke kanan dan ke kiri. Makanya sunahnya juga dalam pemilihan sejadah tidak boleh, bukan tidak boleh sih, sebaiknya tidak yang banyak ornamennya ya. Nek bisa kita cari yang polos-polos aja, itu lebih sunnah. Atau misalkan mau beli sejadah, ya kalaupun yang ada bunga-bunganya di bagian kaki, di bagian kepalanya kosong. Padahal kan sekarang kebalik ya, kebanyakan ya. Yang di atas itu ornamennya banyak, sing kaki kosong gitu ya. Nah ini sebenarnya kurang sesuai syariat sih. Kenapa begitu? Ya karena setan gampang banget goda kita. Jadi setan itu ketika denger adzan, dia kan lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut masuk kamar mandi. Makanya pada saat adzan dan iqomah kita nggak boleh masuk kamar mandi karena di situ menjadi tempat persembunyiannya para setan. Ketika sudah selesai iqomah, dia keluar lagi buat godain orang yang sholat. Sehingga orang yang sholat itu mulai digoda sama setan. Udkur kada, ayo ingat ini, ayo ingat itu, ayo kelingan iki, ayo nek mau mbok deleh ngendi kuncine, ayo wes masak mbok kroke kompor lho, rung mbok pateni, ayo kok jam semene. Nah, itu terus begitu. Jadi setan itu menggoda manusianya tuh justru pada saat kita sholat. Makanya kenapa sunnahnya sejadahnya yang polos aja, meminimalisir godaannya setan. Karena yang tadinya kita wes mateni kompor, wes atus, ibaratnya tuh kayaknya pada saat sholat tuh udah tenang gitu loh, sudah semua tuh udah kita lakukan. Tapi dia menggodanya dengan cara itu. Wih, bener sejadah iki apik yo. Kok aku ndek iki lagi tuku siji to yo, ngerti ngono tak tuku loro gitu. Itu mulai tergoda tuh ya. Pada saat ngelihat bunga-bunga yang ada di sejadah, neng iki kok beda yo gambare. Ini sing siji rupane ijo, sing siji biru. Piye to iki cacat apa yo kaine. Terus begitu. Jadi kalau banyak ornamennya tuh akhirnya membuat sholat kita tidak khusyuk. Maka sunnahnya tadi, nek bisa kita cari polosan atau cari yang kakinya aja, yang kakinya yang bermotif ya, sehingga itu yang kita injek, kemudian kepalanya yang polos ya. Nah itu pembahasan kita di hari ini. Insya Allah di bulan depan masih akan kita bahas ya tentang hal-hal apa saja yang disunahkan pada saat sholat. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kalau ada kebaikan datang dari Allah Ta'ala, ada keburukan datang dari saya. Senantiasa saling mendoakan dalam kebaikan, saling mengingatkan ketika di antara kita ada yang melakukan kesalahan. Semoga Allah membimbing kita di jalan dakwah ini dan mewafatkan kita dalam keadaan terbaik, husnul khatimah, dan dibersamakan oleh Allah kembali bukan hanya di dunia tapi di surganya bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.